Allah telah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umat terbaik, ya kan? Umat yang paling beda dari umat-umat yang lain. Nanti umat yang punya keistimewaan itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari akhir nanti umat Nabi Muhammad itu terlihat beda. Nah, secara fisik saja beda. Nanti tampilnya itu, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, inna ummati, kata Nabi, ya, sungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sungguhnya umatku nanti pada hari kiamat itu yud'auna, dipanggil mereka pada hari kiamat itu dengan ghurran muhajjalin. Apa itu ghurran muhajjalin? Ghurran muhajjalin itu artinya bercahaya. Bercahaya min asaril wudu. Jadi menyala itu, Pak. Min asaril wudu, dari bekas wudu. Ya, dari bekas air wudu. Itu artinya apa? Oh, berarti syariat wudu itu syariat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Pak, kita, nah, kalau ada istilah jaket itu ada istilahnya glowing on the dark, ya kan? Glowing in the dark, ya betul nggak, Pak? Ada jaket-jaket tuh yang nyala tuh, bisa ada garis kuning itu kalau digelap-gelap, ya. Ya kira-kira gitulah. Jadi bekas wudunya nyala nih, anggota badan kita menyala, terang. Nah, itu ciri khas umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang menyala itu di hari kiamat nanti, oh itu umat Nabi Muhammad. Ya kita ini insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu-ibu warga RT 04 di perumahan Villa Surya Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada di bulan Rabiul Awal. Tepatnya tanggal berapa nih? Berarti tanggal 15. Tanggal 12 itu kan hari Jumat. Sabtu 13. Malam ini malam Ahad, berarti sudah masuk tanggal 15 apa? 12 Jumat. 12 Jumat, 13 Sabtu, berarti malam 14. Ya, ini malam 14 Rabiul Awal, dan malam ini ada gerhana bulan. Jam 1 ya, dini hari. Ya, bulan purnama kan? Berarti kelihatan itu bulan. Jadi gerhana bulan apa, total atau bulan darah ya? Bisa nanti dicek. Gak ada sholat sini? Gak ada. Tahu infonya. Ya, jadi tentu sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal tanggal 12 tepatnya, tanggal 12 tahun gajah. Ada sebagian mengatakan ya tanggal yang lain ya, tapi bulan Rabiul Awal. Nah, ini tentu bulan yang mulia karena di dalamnya lahir seorang nabi yang mulia, ya. Rasul yang mulia, yang membawa misi yang mulia. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dan ini umum ya, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Nah, waktu itu konteksnya adalah mengingatkan umat Nabi Muhammad SAW tentang diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Nah, itu terjadi kapan? Di bulan Muharram tanggal
10 yang kemudian itu apa? Diperingati ya dalam tanda kutip dengan puasa Asyura. Dengan puasa Asyura. Ya. Nah, puasa Asyura itu ya itu juga dalam rangka apa? Mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Waktu itu Firaun ngejar sampai ke Laut Merah, ya kan? Nabi Musa ya nggak ada tempat lagi untuk berlari. Kemana larinya? Depan laut, belakang musuh. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk membelah laut itu dengan apa? Tongkat. Jadi mukulkan tongkat itu ke laut. Idrib bi'aswakal bahar. Pukullah dengan tongkatmu laut itu. Fanfalaqa. Lalu kemudian laut itu menjadi terbelah. Ya. Jadi ya puasa Asyura itu sungguhnya memperingati satu peristiwa besar. Ya kan? Satu peristiwa besar, yaitu apa? Diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Firaun. Maka orang-orang Yahudi juga puasa itu. Ya kan? Di tanggal 10 Muharram itu. Nah, ketika disampaikan bahwa orang Yahudi juga puasa, kata Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita ini lebih berhak ya, lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka, daripada orang-orang Yahudi. Jadi, kenapa lebih berhak ya? Karena orang-orang Yahudi itu justru ya banyak yang mengingkari Nabi Musa. Ya kan? Banyak yang mengingkari Nabi Musa. Mereka yang mengingkari perintah Nabi Musa. Ya, terus bahkan mereka juga membunuh para nabi-nabi yang lain. Ya, para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak, ya. Nah, jadi tentu itu ya mereka tidak berhak terhadap Nabi Musa. Yang justru berhak terhadap Nabi Musa itu adalah kita, ya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dikiaskan dengan itu mengingatkan manusia, ya, tentang hari-hari Allah, artinya hari di mana di situ Allah hadirkan peristiwa besar. Nah, tentu di antara hari-hari Allah itu adalah dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini peristiwa besar. Kenapa? Karena dilahirkannya Nabi itu membawa rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan hanya sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi Nabi SAW membawa rahmat, membawa kasih sayang ke muka bumi ini. Ya, nah, oleh karenanya patutlah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk memperingati peristiwa dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa maksudnya? Untuk kita ambil pelajaran. Makanya setiap peringatan Maulid ada hikmah Maulid, ya kan? Supaya ada pelajaran bisa kita ambil selain pembacaan Maulid, ada Barzanji, ada Maulid Tibai, ada Simtud Duror, ya. Nah, itu pembacaan sirah nabawiyah, itu membaca Maulid, itu artinya baca sejarah Nabi SAW dari mulai dilahirkan sampai kemudian diutus dan seterusnya, ya. Nah, hanya memang ya kebanyakan belum ngerti, ya kan, bacain aja. Nah, nanti terjemahin tuh Ustaz, ya. Ya paling tidak ada hikmah Maulid, ya kan, yang bisa, nah, kita bisa ambil pelajaran dari situ. Nah, ya, jadi itu kira-kira seputar Maulid Nabi SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah telah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umat terbaik, ya kan,
umat yang paling beda dari umat-umat yang lain. Nanti umat yang punya keistimewaan itu adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari akhir nanti umat Nabi Muhammad itu terlihat beda. Nah, secara fisik saja beda. Nanti tampilnya itu, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, inna ummati, kata Nabi, ya, sungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sungguhnya umatku nanti pada hari kiamat itu yud'auna, dipanggil mereka pada hari kiamat itu dengan ghurran muhajjalin. Apa itu ghurran muhajjalin? Ghurran muhajjalin itu artinya bercahaya. Bercahaya min asaril wudu. Jadi menyala itu, Pak. Min asaril wudu, dari bekas wudu. Ya, dari bekas air wudu. Itu artinya apa? Oh, berarti syariat wudu itu syariat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Pak, kita, nah, kalau ada istilah jaket itu ada istilahnya glowing on the dark, ya kan? Glowing in the dark, ya betul nggak, Pak? Ada jaket-jaket tuh yang nyala tuh, bisa ada garis kuning itu kalau digelap-gelap, ya. Ya kira-kira gitulah. Jadi bekas wudunya nyala nih, anggota badan kita menyala, terang. Nah, itu ciri khas umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang menyala itu di hari kiamat nanti, oh itu umat Nabi Muhammad. Ya kita ini insya Allah. Ya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Nah, maka sebagian ulama mengutip dari hadis ini, walaupun terjadi ikhtilaf, faman yurida an yutila ghurratahu falyaf'al, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang ingin memanjangkan ghurrahnya, cahayanya itu, ya, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Jadi maksudnya apa? Maka waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau wudhu itu, ya, bukan hanya sampai sikut, sampai atas, ya, bukan cuma sampai mata kaki, tapi sampai betis, ya, dipanjang-panjangin begitu. Nah, walaupun terjadi khilaf di antara ulama tentang redaksi hadis itu, apakah itu tambahan dari Abu Hurairah atau itu marfu' kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang jelas ya sah-sah saja, ya kan, kalau mau manjang-manjangin begitu, ya kan. Jadi bukan sampai siku tapi sampai sini misalnya, ya, bukan cuma sampai mata kaki tapi sampai misalnya betis, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini momen Maulid, ya. Nah, jadi tentang surat Yasin barangkali kita akan mengambil pelajaran yang relate dengan atau berkaitan dengan, ya, kondisi kekinian, ya. Nah, pertama ada satu peristiwa yang diceritakan di dalam surat Yasin ini tentang Ashabul Qaryah, ya kan? Ashabul Qaryah. Siapa mereka, Pak, Ashabul Qaryah? Ashabul Qaryah ini penghuni satu qaryah, kampung lah, negeri, ya, negeri di Antakya, ya, kira-kira ya dekat perbatasan Turki lah sekarang. Jadi ini adalah diceritakan tentang seorang pemuda yang peduli terhadap masyarakatnya, terhadap kampungnya. Nah, ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, dan datang seorang anak muda dari ujung kampung, ujung kota, yas'a, sambil berjalan, ya. Waja'a min aqsal madinati rajulun, nah, yas'a, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah, ya, al mursalin. Apa itu? Para rasul itu, para utusan itu, maksudnya adalah utusannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi para utusan itu adalah para al-mursalin, artinya orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menyampaikan risalahnya ke penduduk kampung itu.
Nah, ini kemudian didukung oleh anak muda yang penduduk asli itu dia. Artinya apa? Anak muda ini punya kepedulian terhadap masyarakatnya. Nah, ini disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dia ingin mengajak warganya kepada kebaikan. Ya, nah ini penting sekali Bapak Ibu. Ya kan, kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, artinya tidak menghidupkan kebiasaan ngajak orang lain kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran yang terjadi di lingkungan kita. Ya, kalau tidak ada kebiasaan itu Bapak Ibu, lama-lama itu masyarakatnya jadi rusak. Cuek aja misalnya gitu Pak. Ya kan? Ada orang mabok, dibiarin aja udah. Orang zina, biarin aja. Biarin, ya itu urusan dia lah. Terus misalnya main judi gitu ya, biarin aja. Itu urusan dia lah. Jadi kita masing-masing aja. Nah, kira-kira gimana Pak? Nah, nanti lama-lama ya kan, itu karena kebiasaan jelek itu atau kemaksiatan itu sudah dianggap biasa. Ya. Nah, lama-lama itu ya sudah tidak dianggap lagi sebuah kesalahan. Bisa jadi apa? Ya dianggap ya udah biarin itu boleh dan akhirnya menular ke yang lain dan kemudian apa? Itu menjadi kampung maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi harus menghidupkan Pak? Amar ma'ruf nahi munkar. Karena ya ciri iman itu adalah kalau dia Kalau dia mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah ya dari berbuat kemungkaran. Itu dalam hadisnya Pak, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia harus rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, kalau dengan tangan itu berarti gimana itu Pak? Artinya dengan kekuatannya lah ya. Kalau dia misalnya ketua RT Pak, ya kan? Berarti dia punya power untuk itu. Ada yang macam-macam bubar misalnya. Kamu main judi bubar. Ya, narkoba di sini bubar. Ya, itu artinya Pak, dengan tangannya tuh, dengan kekuasaannya. Ya, makanya kalau jadi penguasa yang dia baik Pak, dia soleh ya, pasti dia akan gunakan kekuatannya itu untuk kebaikan. Makanya kita perlu kan punya pemimpin yang baik Pak, jangan acuh, ya kan? Jadi kita perlu punya pemimpin yang baik supaya apa? Kalau dia baik tuh pemimpin baik, soleh ya, ya pasti dia juga akan membawa kebaikan kepada negeri kita, pada negara kita, ya. Nah, jadi itu pentingnya Pak. Jadi jangan cuek. Ya hati-hati juga karena setiap pemilu itu pasti ada money politik gitu ya. Kadang warga kita ya terpengaruh tuh. Ya, amplopnya gede enggak nih? Nah, ya kan? Yang amplopnya gede kita pilih. Kalau nggak ngasih amplop kita nggak pilih. Nah, ya kalau begitu, kapan kita punya pemimpin yang benar-benar baik, Pak? Ya, kalau masyarakatnya ya sayangnya memang itu hampir merata itu ya. Tapi bukan di sini kayaknya, itu di Konoha, bukan di sini. Atau orang-orang itu di Konoha. Bukan di Indonesia. Betul ya, Pak? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, supaya kita menjadi bangsa yang senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah, harus menjadi masyarakat bangsa yang peduli terhadap lingkungan ya. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Fal yughayyiruhu biyadihi, dengan kekuasaannya itu, dengan kekuatannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak bisa, fabilisanihi, maka dengan lisannya. Kalau dia nggak bisa, nggak punya kekuatan ya lisan aja lah, sampaikan. Fa illam yastati, kalau misalnya dia nggak bisa dengan lisannya, khawatir malah dibunuh atau diintimidasi, ya kan, bisa dicelakakan, bisa nggak tuh? Karena penjahat kan misalnya kan yang dicegah berbuat kejahatan kan biasanya galak tuh. Biasanya Pak, ya enggak? Ngancem-ngancem misalnya, kalau dicegah dengan lisannya malah kemudian membahayakan kita, ya kan? Maka apa? Fa illam yastati fa biqalbihi. Maka hatinya itu harus mengingkari.
Artinya di dalam hati dia harus mengingkari bahwa apa yang terjadi itu adalah sebuah kemungkaran. Ya, nah ini artinya apa, Pak? Berarti ya peduli terhadap lingkungan itu dikaitkan dengan apa? Dengan iman, Pak. Karena apa? Karena kalau dia sama sekali tidak sensitif dengan kemungkaran yang terjadi di lingkungannya, cuek saja, Pak, misalnya, ya, dianggap itu misalnya ya masing-masing aja. Walaisa wara'a dzalika misqalu dzarratin min iman. Jadi kalau dia tidak peduli, ya hatinya saja tidak mengingkari misalnya, maka tidak ada lagi iman di dalam hatinya. Jadi artinya apa tuh? Ya berarti dia nggak beriman kalau begitu. Ya. Dia bukan orang beriman kalau dia tidak punya kepedulian terhadap lingkungannya. Ya, maka orang-orang Yahudi dulu itu ya dilaknat oleh Allah. Kenapa? Sebabnya adalah ya lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ya ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam. Apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Dulu orang-orang ya Bani Israil itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena sebab mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka perbuat. Jadi apa? Ya orang berbuat mungkar dibiarin aja. Sehingga kemudian itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu kemudian menular ke yang lainnya. Ya, menular ke yang lain. Kenapa? Dianggap orang biasa kok. Nggak ada yang negur kan misalnya kan. Udah orang nggak ada yang negur. Udah kita terusin aja. Nah, nanti yang lain ngikutin. Jadilah kemudian ya kehancuran ya menimpa ya masyarakat itu. Naudzubillahi min dzalik. Maka yang dilakukan oleh anak muda ini yang namanya Habib An-Najjar dalam surat Yasin ini Bapak Ibu ya disebut dengan rajulun. Rajul kan seorang laki-laki. Ya, jadi dia ini diceritakan dia peduli sekali tuh terhadap lingkungannya, Pak. Cinta terhadap lingkungan. Walaupun apa? Waktu dia ngebantu para utusan itu, ya kan? Itu malah dilemparin, Pak. Dilemparin sampai mati kan? Sampai mati. Dan bahkan kemudian apa? Setelah dia mati itu, ya kan langsung diperlihatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak muda ini. Setelah mati dilempari itu, dikatakan kepada anak muda ini qila dukhulil jannata. Dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, kamu masuk surga. Tuh. Baru saja ya kan mati dicabut nyawanya oleh malaikat karena dilempari oleh warganya itu dengan batu. Ya. Udkhulil jannah, kamu masuk surga. Kata anak muda ini apa dalam hatinya? Dalam hatinya udah mati maksudnya. Ya dia mungkin rohnya mengatakan ya. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia mengatakan seandainya kaumku mengetahui kondisi saya sekarang ini. Betapa ya Allah memuliakan saya karena saya peduli terhadap mereka. Ya. Dan kalau mereka mengetahui artinya apa? Kondisi saya sekarang pasti ya mereka akan beriman, pasti mereka akan mengikuti apa kata saya. Ya. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya sayangnya memang ya nggak bisa lagi karena udah meninggal. Nggak bisa lagi dia sampaikan, ya kalau masih hidup kan, saya dimasukkan surga oleh Allah. Ayo beriman, ya. Nah itu kira-kira kalau masih hidup ya, enggak kan udah mati, nggak bisa lagi mengucapkan itu. Maka digunakan kata ya laita. Ya laita artinya itu dalam bahasa Arab artinya apa? Seandainya, tapi seandainya itu nggak mungkin akan terjadi, ya. Seandainya kaumku mengetahuiku, ya nggak bisa tahu karena apa? Karena dia sudah mati. Nah, jadi itu apa? Maka digambarkan ya anak muda ini berarti peduli sekali terhadap lingkungannya itu bahkan sampai dia mati. Ya, bahkan sampai dia mati itu sampai masih memikirkan ya lingkungannya itu. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Karena Tuhanku telah mengampuniku dan dijadikannya aku ini termasuk yang dimuliakan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu pelajaran penting ya tentang tanggung jawab sosial, tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi bukan
yang punya tanggung jawab sosial bukan cuma Pak RT aja, ya Pak. Tapi semua warga harus punya tanggung jawab itu, Pak. Ya, harus punya tanggung jawab sosial supaya lingkungan itu ya menjadi lingkungan yang baik. Nah, kemudian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang juga kita bisa ambil ya terkait dengan mungkin apa nih? Yang kemarin-kemarin demo itu kan karena masalah ekonomi salah satunya Pak ya. Betul nggak tuh? Ekonomi lagi sulit, ya kan? Anggota DPR minta dinaikkan, minta atau dikasih sih tunjangan. Tapi minta juga ya Pak. Wah, ya, naik tunjangannya jadi ya 50 juta itu rumahnya aja Pak. Belum tunjangan yang lain itu Pak. Kan banyak tunjangannya. Nah, ya intinya begini. Jadi ya memang ya ekonomi itu bagian dari kehidupan kita. Maka yang harus dan patut kita lakukan ya terlepas dari itu semua tuh carut marut ya. Ya mudah-mudahan negeri kita segera membaik. Keadilan ekonomi terwujud ya, distribusi kekayaan terwujud. Jadi bukan hanya kaya itu pada satu kelompok saja. Karena Islam itu mengajarkan itu apa? Ya kekayaan itu tidak boleh tuh dipegang oleh satu kelompok saja. Ya kan? Ya harus apa? Harus berputar. Harus merata. Ya kan? Ya, walaupun ya tentu pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Cuma kalau misalnya kekayaan hanya dipegang oleh segelintir orang saja, misalnya dari kita warga berapa? 270 juta ya, Pak, sekarang ya. Betul ya? Dulu tahun 80 berapa itu Rhoma Irama nyanyi 135 juta itu, Pak. Iya. Pak Haji Rhoma Irama nyanyi kan 135 juta, betul ya? Sekarang udah berapa tahun ini, wah memang yang meningkat gimana? Nggak meningkat coba. Satu keluarga itu, ya kita orang Indonesia ini semangat punya anaknya Pak. Ya makanya kita nih tahun 2030 itu terjadi namanya puncak bonus demografi Pak. Puncak bonus demografi itu tahun 2030. Jadi artinya apa? Ya usia produktif ya itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Usia produktif itu ya kira-kira angkanya itu dari usia dari 15 sampai 50 tahun. Itu usia produktif, Pak. Ya, berarti kalau di bawah 15 kan belum produktif, ya masih anak-anak ya. Nah, di atas 50 tahun, nah itu usia 15 sampai 50 tahun itu kira-kira berapa? 70% atau kalau tidak salah, Pak. Jadi berarti ya negara kita ini banyak sekali anak-anak mudanya Pak ya, dan itu perlu disyukuri itu ya, perlu disyukuri. Terus juga Pak ya harus ya karunia yang diberikan Allah itu ya harus digunakan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kalau tidak bonus demografi itu nanti kalau tidak disalurkan ya, kalau tidak dimanfaatkan dengan cara yang baik, nah itu malah jadi petaka. Karena apa? Anak-anak muda itu kan usia produktif, ya kan? Terus apa? Disebutkan dalam apa tuh? Haji Rhoma Irama lagi tuh apa namanya? Darah muda, ya kan? Nah, darah muda, Bapak ini masih darah muda apa udah darah RT? Ya. Nah, jadi apa? Yang namanya anak muda itu kan pasti Pak banyak godaan, ya enggak? Makanya pahalanya juga gede kalau anak muda itu, Pak. Kenapa? Karena apa? Godaannya lebih besar ya. Kalau orang tua mungkin udah mikirin mati, Pak. Mungkin ya. Apa ada orang tua yang masih mikirnya muda gitu? Banyak ya. Dalam urusan apa itu? Nah makanya ya disebutkan dalam hadis itu apa, anak muda itu ya nanti ada 7 golongan yang di situ mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan ya selain dari Allah.
pada hari kiamat tuh Pak nanti ya kan, matahari dekat Pak. Orang ada yang tenggelam karena keringatnya Pak. Kita nggak bisa bayangin itu, mataharinya dekat, ya kan, panas sekali pasti kan. Dan orang keringetan itu sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan di padang mahsyar itu Pak, kan lama itu. Kalau bagi orang kafir ya, kalau bagi orang beriman itu ya sebentar hitungannya Pak. Kira-kira menunggu waktu sholat. Nah, ketika proses hisab itu Pak. Artinya sebentar. Kalau bagi orang beriman itu sebentar proses itu Pak. Tapi kalau bagi orang kafir itu lama Pak. Ya. Kenapa hitungannya wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, itu sehari saja itu seperti 1000 tahun Pak. Ya. Sehari saja seperti 1000 tahun. Jadi bisa bayangin tuh Pak. Misalnya sehari di padang mahsyar ya kan seperti 1000 tahun. Segimana lamanya itu. Ya, kita aja usianya berapa Pak? Kita aja usia paling mungkin di sini paling banter ya 50-an ya Pak ya. Nah, ada yang 60 mungkin. Itu baru sekian persennya dari 1000 tahun. Nah, itu 1000 tahun Pak dalam kondisi seperti itu, nggak pakai baju coba. Kan nggak pakai baju Pak di padang mahsyar, betul nggak? Ya. Nah, maka kita beruntung ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya di padang mahsyar. Kita dijadikannya orang-orang beriman sampai kita wafat ya, kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Di padang mahsyar ya kan itu yang nggak lama hitungannya. Ya, itu seperti nunggu waktu sholat kira-kira gitu. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tentu kondisi ya dalam kondisi apapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Yasin ya, tentang rezeki ya, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Dan satu tanda kekuasaan Allah ya lahum bagi mereka, bagi umat manusia. Al ardu ahyainaha, ada bumi yang kami hidupkan. Nah, bumi yang kami hidupkan. Wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan dari bumi itu apa? Biji-bijian, Pak. Faminha ya'kulun ya habban faminhu ya'kulun. Darinya kemudian mereka bisa makan. Kita di Indonesia biji-bijian yang tumbuh di bumi ini apa Pak? Ya ada padi kan, terus ada lagi ya kacang kan gitu ya, kacang-kacangan. Di kita banyak Pak, alhamdulillah biji-bijian. Ya darinya kita bisa makan. Faminhu ya'kulun. Jadi Allah Pak, Allah jadikan bumi ini ya, Allah jadikan bumi ini subur. Setelah sebelumnya bumi ini kan nggak bisa dihuni Pak. Dulu bumi itu panas. Allah hidupkan dengan diturunkannya apa? Hujan. Ya, diturunkannya hujan. Lalu kemudian ya setelah itu ya bumi menjadi subur. Bisa dihuni kemudian oleh manusia karena asal usulnya bumi itu dulu ya ada kalau dalam teori ya ilmu apa biologi ya. Ilmu apa itu? Ilmu ya, mungkin ini apa? Yang planet-planet lah, apa itu? Ya, ya astronomi ya apalah. Pokoknya intinya apa? Intinya bumi ini dulu itu ya dia merupakan bagian dari sebuah benda besar. Lalu kemudian pecah, ada teorinya teori Big Bang, ya kan? Teori Big Bang itu adanya di ilmu apa itu? Kita dulu belajar IPA, pokoknya IPA lah. Nah, di ilmu pengetahuan alam dulu waktu kita SD apa SMP itu Pak ya. Big Bang, ya kan? Big Bang itu teori benturan besar. Dan itu di dalam Al-Qur'an ternyata ada itu Pak. Ya, Big Bang itu. Nah, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Kata Allah, tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa bumi dan langit itu dulu rotkon itu nyatu ya, bukan nyatu bahasa Sunda nih. Dulu nyatu bersatu, maksudnya nempel Pak. Kana taratkon fafataqnahuma, lalu kami belah antara keduanya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Jadi terbelah bumi itu ya, pecah gitu ya, lalu kemudian jadilah nih satu pecahan itu, salah satunya adalah planet bumi.
ya kan? Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy, dan jadi kami jadikan dari air itu segala sesuatunya bisa hidup. Jadi ya kalau kita baca tuh prosesnya kan tentang bumi, ya dulu bumi api kan Pak, betul kan? Panas ya, tidak bisa dihuni. Lalu Allah matikan api itu, hilangkan panas itu dengan diturunkannya hujan. Dan jadilah bumi itu subur, makmur. Ya seperti kita di Indonesia ini persis lah seperti yang ada di kita ini di Indonesia. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah sampaikan kebanyakan dalam Al-Qur'an itu ya, itu kita saksikan Pak. Kita karena tidak hidup di padang pasir. Ya kan? Mungkin yang bukan di tanah tandus. Jadi apa yang Allah sampaikan misalnya tentang nikmat ya, bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh subur ya kan, itu betul-betul ada dan itu di depan mata kita Pak semuanya itu ya, dan kita harus bersyukur ya. Jadi apa, dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa ya rezeki berupa tumbuhan, kebun ya, kita bisa berkebun di mana aja Pak, di halaman rumahan bisa ya, kebun cabai dan seterusnya. Air ya, itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ekonomi dalam Islam itu dibangun di atas rasa syukur kita kepada Allah. Jadi bukan dalam bab mengumpulkan kekayaan Pak kalau ekonomi dalam Islam itu. Kalau ekonomi ya kapitalis ya mungkin modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Udah dapat untung udah. Habis itu nggak mikirin orang Pak. Tapi kalau dalam Islam itu ya orang itu kalau dia kaya ya dia harus mikirkan orang lain. Maka dalam Islam ada zakat, ya kan Pak? Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi, ya kan? Jadi apa? Memberi itu. Artinya apa? Ya peduli lagi tuh urusannya, peduli kepada lingkungannya. Dengan apa dia memberi sebagian rezekinya kepada yang lain. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya. Kalau orang memberi dan dia bertakwa dan dia meyakini adanya surga, nah, terus apa? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan. Jadi Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan ya masalah yang dia hadapinya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia memberi. Itu tadi Pak ya. Jadi makanya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas limpahan rezeki yang diberikan kepada kita, ya kita memberi. Ya, kita memberi. Ada yang sifatnya wajib itu adalah zakat kalau sampai nisab. Kalau belum sampai nisab kita juga bisa berinfak ya. Nisab zakat itu berapa? Kira-kira berapa gram emas Pak? Setara berapa gram emas? Setara 85 gram emas ya. 1 gram emas sekarang berapa? 1,5 juta. 1,5 juta kali 85 gram. Berapa? 100 sekian juta ya. Artinya kalau kita punya setara 85 gram emas, ya kan, dan itu ngendap selama 1 tahun, ngendap Pak ya, ngendap utuh, maksudnya nggak berkurang dari 85 gram, ya, maka kita keluarkan zakatnya setahun 2,5%. Ya, semua rata Pak, nggak ada progresif kalau zakat ya. Ya kan, kalau zakat tidak progresif. Jadi sebesar apapun dia hartanya ya berlipat-lipat dari 85 gram tetap 2,5% itu zakat. Ya setahun sekali dikeluarkan. Berapa tadi? Berapa ratus juta berarti? 127 juta. Ya, 500. Kira-kira kalau punya tabungan segitu Pak, setahun bisa bertahan di angka itu, nggak berkurang ya, atau misal malah nambah, ya, maka dikeluarkan berapa? 2,5%. Nah, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nah, ini juga sebagai sumber ekonomi nih ya. Ya, ini yang kita saksikan lah di Indonesia kira-kira ya. Liya'kulu min samrihi, agar mereka makan dari buah-buahannya. Liya'kulu min samrihi wa ma 'amilathu aydihim,
dan apa yang mereka usahakan dari tangan mereka. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Nah, jadi hasil bumi ini kan tentu tidak lepas dari usaha, ya kan? Ada buah, ya kan tidak ujug-ujug tumbuh, karena harus ada ditanam dulu, dikasih pupuk dulu kan gitu. Nah, itu pentingnya usaha. Jadi apa, Allah Subhanahu wa taala ya menghadirkan beberapa faktor produksi. Ya, produksi itu kan ada tanah, ya salah satunya Pak ya. Dalam ilmu ekonomi betul nggak? Ada tanah. Terus apa lagi faktor produksi itu? Yang lainnya Pak? Ada dalam ilmu ekonomi apa? Nah, yang penting itu juga adalah kerja, Pak. Ya kan? Nah, kalau ada tanah saja misalnya, ya kan? Tapi tidak ada yang ngelola, ya tentu tidak akan maksimal. Walaupun misalnya kalau di kita ya bisa aja numbuh tuh. Numbuh, ya enggak? Numbuh apa? Rumput. Bisa nggak numbuh buah kira-kira? Ya. Ya, paling ada orang buang biji, Pak. Ya kan? Buang biji mungkin numbuh gitu pohon terus jadi pohon buah, tapi kan nggak maksimal. Jadi ini penting juga ya, apa wama amilatu aidim, penting itu apa, usaha itu ya. Nah, maka kita apa, selain yang sudah Allah berikan berupa nikmat yang luar biasa di bumi kita di Indonesia ini, kita juga harus usaha itu ya, usaha untuk mendapatkannya, harus kerja ibaratnya gitu Pak, harus kerja. Maka tidak boleh berpangku tangan dalam Islam itu. Tidak boleh ya duduk-duduk aja ya, pengen dapat duit, ya kan? Pengen dapat duit banyak, duduk-duduk aja kerjanya. Ya. Makanya dalam Islam judi itu diharamkan. Kenapa judi diharamkan? Ya. Nah, ya karena gitu, orang apa namanya, ya dalam Islam itu nggak ada yang ibaratnya pengen dapat kekayaan tapi ya kan nggak ada kerjanya. Itu kerja. Iya, itu bukan pekerjaan itu Pak. Ya, nah ya. Jadi wama amilatin, ceritanya ada dulu seorang miskin ya, ada orang miskin dan dia apa namanya minta-minta pada waktu itu, tapi kemudian apa, dia diberi modalnya itu adalah alat produksi, dia diberi semacam golok ya kan, sama tali atau apa gitu, suruh pergi ke hutan, lalu kemudian dia mendapatkan kayu, dan kemudian kayu itu dijual dan kemudian dia bisa mendapatkan uang dari situ, ya kan? Nah, betapa kemudian senangnya Rasulullah SAW, dan ketika apa namanya Rasulullah mengetahui bahwa dia memperoleh itu dari hasil usahanya, ya kan? Tangannya walaupun kasar, ya kan? Kemudian dicium oleh Rasulullah SAW itu sebagai bentuk ya penghormatan kepada orang yang memanfaatkan ya potensinya. Ya, walaupun pekerjaannya kasar, tapi apa, dia bisa menghidupi dirinya dan bahkan mungkin keluarganya dari usahanya itu, walaupun usaha ya pekerja kasar. Nah, maka Rasulullah kemudian memberikan contoh juga dalam hadis yang lain, anna nabiyallahi Daud amila, atau apa namanya itu, ya'kulu min amali yadihi, bahwa Nabi Allah Daud itu dia makan dari hasil kerja tangannya. Nabi Daud itu kerjanya apa Pak? Nabi Daud pandai besi Pak, ya kan? Nabi Daud itu pandai besi, ya. Bisa kita bayangkan Pak, pandai besi kira-kira tangannya gimana tuh? Pasti tangannya lembut atau kasar? Hah? Coba tuh tukang las aja lah ya kan? Nah, tukang las bikin pagar teralis itu nggak ada yang tangannya lembut gitu Pak. Nah, pasti kasar itu. Itu Nabi Daud itu dulu begitu Pak. Pekerjaannya Nabi Daud itu adalah pandai besi, bikin golok, bikin pedang kan gitu. Ya.
Itu Nabi Allah Dawud ayakulu min amil yadihi. Ya, maka dalam Islam itu ya pekerjaan yang seperti itu dimuliakan, ya. Pekerjaan untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yaitu sangat dihormati di dalam Islam. Ya, berpangku tangan, ingin mendapatkan keuntungan tanpa adanya risiko, ya. Nah, itu nggak ada dalam Islam. Itu makanya riba diharamkan. Kenapa riba diharamkan? Nah, karena orang ya ngeluarin modal tapi nggak mau ada risiko. Gimana modalnya? Dia minjemin ke orang lain, itu kan modal dia, ya Pak. Minjemin ke orang lain, terus dia pengen dapat untung dari situ. Nih, saya pinjemin 1 juta. Ya, bulan depan balikin ya 1.250.000. Nah, kalau kabur orangnya. Nah, kalau minjemin itu kita nggak boleh ngambil untung. Kalau mau untung dagang. Jadi 1 jutanya kita beliin, ya, apa? Misalnya emping, bakso, mie, nah, terus jadiin seblak deh, ya kan? 1 juta modal, ya kan? Terus kita jual itu bisa dapat untung, bisa 2 juta, bisa 3 juta. Nah, yang lebih itu artinya itu keuntungan dari berdagang, ya kan? Nah, makanya riba itu diharamkan dan bahkan dosa besar riba itu. Orang minjemin duit 1 juta, ya kan? Minta dibalikin 1.250.000. Boleh nggak itu dalam Islam? Tidak boleh. Itu namanya riba, Pak. Itu namanya ribal jahiliyah. Dan sayangnya kan banyak di kita kayak gitu, Pak. Ya iya, bank-bank itu ada bank Kemon, ada bank apa lagi? Bank Emok, ada. Nah, itu riba, Pak. Nah, ya, jadi kita harus hati-hati ya terhadap hal itu. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira sampai jam berapa nih? Ini malam Minggu nih nggak ada batasnya nih. Nah. Baik. Bisa barangkali ya, Pak. Ya biar nyangkut lah, jadi jangan kebanyakan. Kalau ada yang mau nanya, silakan, Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar tema pun dipersilakan. Ibu ada yang mau tanya juga? Enggak, Bu. Tadi Pak RT itu ini disangka beliau kita itu ngajinya itu berurut standar ayat gitu. Tapi kan selama ini kita ngambil tema dan hikmahnya aja gitu ya saja. Karena mungkin warga tidak bisa ngikutin terus-terusan. Iya. Iya kan bergilir, masalahnya kan bergilir. Kalau terus-terusan bisa. Iya. Yang penting kita bisa ambil beberapa pelajaran saja dari surat Yasin kan. Ya, pelajaran dari surat Yasin. Jadi kalau ngaji ya tafsir yang serius begitu ya itu di pesantren, Pak. Ya, jadi kalau di lingkungan RT semacam ini kita bisa ambil pelajaran saja yang kita kira-kira kita bisa ambil ya pelajarannya. Alhamdulillah. Ada yang mau nanya mungkin? Persilakan. Om Ded, ada yang mau ditanyakan? Pak Bro, Mas Bro, ada yang mau ditanyakan? Beliau ini juga nih, Dewan Syariah, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait syariah, terkait kredit, terkait apa monggo. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Kalau kita minjem BRI ya, banyak kan kita kan memang ada, itu kan memang ada bunganya gitu, apa di masuk riba gitu. Solusinya minjem di mana nih yang aman gitu ya? Ya memang kalau dalam Islam itu pinjaman itu bukan bisnis. Kalau bisnis itu jualan.
Jadi kalau pinjam pengen ada untungnya, ya itu konsepnya adalah secara fikih pinjaman yang mengandung keuntungan, ya itu adalah riba. Dikatakan dalam sebuah hadis, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya, yang ada tambahannya, itu adalah riba. Ya. Jadi kalau pinjam ke bank yang tidak menerapkan syariah, ya, misal bank konvensional, ya namanya akadnya pinjaman, ya kalau bayar lebih ya berarti riba kan. Ya solusinya berarti cari bank atau lembaga keuangan syariah yang memang menerapkan syariah. Kan kita ada solusinya di negara kita kan sudah ada perbankan syariah dan sudah ada undang-undangnya, Pak. Undang-undang perbankan syariah. Bank syariahnya sudah ada juga, Pak. Banyak kan. Walaupun memang ya orang Indonesia kadang-kadang ya gitu, karena mungkin belum paham sehingga menganggap itu sama. Padahal beda. Akadnya tentu beda. Kalau di bank syariah ya bukan pinjaman, ya kan? Akadnya, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya mau ada perlu untuk membeli apa, barang ya barang ini itu dan seterusnya, itu bukan pinjam, ya kan? Nah, kita mengajukan semacam pembiayaan, hanya memang kadang-kadang orang gampangnya kan pinjem gitu, padahal ya bukan pinjem akadnya itu, Pak. Jadi misalnya mau perlu apa? Perlu kendaraan. Nanti bank syariah itu membelikan kendaraan itu, ya kan? Nanti dijual kendaraan itu ke nasabah itu dengan akad murabahah. Akadnya namanya murabahah. Jadi mau kendaraan itu dijual, ya, dari bank kepada nasabah itu. Nah, lalu bank ngambil untung dari jualannya, ya. Jadi misalnya kendaraannya di dealer harganya 20 juta, ya kan? Dijual misalnya berapa? 25 juta misalnya, ya kan? Dicicil selama ya 3 tahun misalnya gitu. Itu namanya jual beli murabahah. Jadi bank syariah atau lembaga keuangan syariah mendapatkan untung dari jual beli murabahah. Ya ini bukan ngakal-ngakalin, Pak, ini solusi. Hampir sama. Nah, ya beda tentu. Beda kan? Ya enggak? Nah, misalnya analoginya gini, ada anak muda pacaran, ya kan? Terus dia misalnya berhubungan badan, misalnya ya, naudzubillah. Ya, dengan anak muda yang sudah menikah, lalu kemudian berhubungan badan. Beda yang mana yang halal, yang mana yang haram. Bedanya di mana itu? Yang satu pakai akad menikah. Akad nikah itu gimana sih? Kan gampang aja, Pak. Saya nikahkan dulu, saya terima, itu udah. Itu akad kan gampang gitu, Pak ya. Nah, tapi yang lainnya tidak pakai akad. Pacaran aja akadnya, ya kan? Pacaran ada nggak dalam Islam kira-kira tuh akadnya tuh? Ya, saya pacari anak bapak, misalkan gitu, Pak. Ada nggak itu contohnya dalam fikih misalnya gitu ya? Saya terima pacarnya, dan tidak bisa kan gitu ya. Yang ada yang sah secara hukum adalah nikah. Nah, kira-kira ya kalau akadnya tidak sesuai dengan syariat Islam, ya tentu ya dampaknya tentu akan beda. Nah, itu juga begitu sama tuh. Kalau akadnya pinjaman terus dia ingin ngambil untung, ya itu namanya riba. Kan begitu kan konsepnya ya begitu. Memang di dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih begitu. Pinjaman ada untung itu adalah riba. Nah, supaya tetap ada keuntungan, ya berarti ya akadnya bukan pinjaman kalau begitu. Makanya ada solusi syariah itu tahun 94 waktu itu difatwakan. Fatwanya tahun 92 ya, fatwa riba atau fatwa bunga bank itu haram kan tahun 92 oleh Majelis Ulama. Lalu kemudian tahun 94 baru lahir bank syariah pertama itu namanya Bank Muamalah. Ya. Nah, lalu kemudian ya setelah itu berapa tahun kemudian lahirlah bank-bank syariah yang lain. Hanya memang bank syariah ini
ya belum mendapat sambutan yang begitu luas dari masyarakat Indonesia. Kenapa? Ya lihat saja dari market share atau tuh apa namanya itu. Ya besarannya lah kira-kira orang Indonesia itu yang nyimpen di bank syariah itu hanya sekitar ya uang yang berputar lah kira-kira dari keseluruhan harta yang ada di perbankan itu cuma mungkin sekitar 8%, Pak. 8% yang ada di bank syariah, Pak. Artinya duit itu banyak muternya di mana tuh? Yang di perbankan konvensional. Ya bank-bank yang menerapkan yaitu sistem pinjaman yang ada bunganya yang sudah difatwakan oleh para ulama. Ini bukan fatwa saya karena fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya bunga bank itu adalah haram. Nah, ya tentu kita ingin ingin keberkahan itu ada dalam semua aspek termasuk dalam ekonomi, dalam harta kita, ya. Maka kita pun harus mengupayakan ya maksimal bahwa harta yang kita dapatkan atau harta yang kita putar atau harta yang kita transaksikan itu sesuai dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab, itu barangkali Pak RT. Ada lagi Bapak Ibu atau sudah cukup? Silakan. Seperti KPR, BTN itu termasuknya riba nggak? Terus yang kedua masalah PBB nih, kalau kita nggak bayar pemerintah, terus kita dapat kan kena denda itu, gimana itu termasuk? Iya, pertama ya KPR, ya itu tadi Pak. Ya secara umum kan kalau bank konvensional ya memang akadnya kan pinjaman ya. Jadi Bapak pinjam kan buat beli rumah kan gitu ya. Ya memang niatnya bank itu adalah bisnis dengan itu, tapi memang akad ya kan konsep bank itu dari mana sih awalnya kan? Kan dari barat Pak, ya enggak? Diadopsi di hampir semua negara ya kan, karena ya sistem ekonominya begitu. Siapa yang mengawali sistem ekonomi? Siapa yang mengawali sistem ekonomi seperti itu Pak? Ya kan orang-orang yang memang bukan muslim. Tentu ajaran yang digunakan ya bukan berasal dari Quran, hadis, ya. Dari mana ya? Dari mereka aja. Nah, ya kan? Jadi tentu ya akadnya pinjaman kan KPR itu secara umum. Ya semuanya kalau di bank konvensional. Ya. Nah, kalau di bank syariah ya tentu KPR yang ada itu tadi Pak, transaksinya itu dia yang membolehkan mengambil untung. Apa itu? Salah satunya tadi jual beli murabahah. Terus apa lagi? Ada musyarakah, mutanaqishah, dan yang lain banyak alternatifnya Pak. Yang membolehkan adanya ngambil untung, jadi bukan dari pinjaman. Ya Bapak Ibu. Nah ya, terus denda tuh gimana tuh? Misalnya kalau kita bayar pajak ya sebetulnya dalam Islam itu ada ya dikenal juga itu sistem denda itu Pak. Hukuman lah atau takzir namanya kan ya. Jadi misalnya orang yang telat bayar hutang itu ada juga tuh. Cuma takzir itu supaya dia jerak saja Pak. Hukuman itu atau denda itu supaya dia jerak saja, tidak mengulangi kesalahan. Dan itu tidak diambil untuk dirinya. Jadi misalnya ngambil denda itu bukan untuk dirinya, tapi ya mungkin disumbangkan ke orang lain. Jadi dia intinya tidak ngambil untung dari situ. Nah, kalau tujuannya itu adalah misalnya denda dan kemudian pemerintah ngambil denda itu kemudian dikembalikan misalnya ke masyarakat atau untuk ya apalah kegiatan sosial dan seterusnya ya kan. Nah, itu boleh-boleh saja. Ya. Itu Pak kira-kira ya. Nah, jadi tapi kan kebanyakan sekarang denda dihapus kan ya. Nah, ini karena ya alhamdulillah beberapa daerah denda dihapus, tapi lagi ribut naik tuh PBB kemarin. Di kita juga Kabupaten Bogor naik sebetulnya Pak, ya kan? Cuma memang nggak nyampe, nggak terlalu tinggi ya, jadi ya biasa saja gitu. Baik, itu saja Pak, Bu, barangkali yang bisa disampaikan.
Jazakumullah khairan. Kita tutup pengajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وانتخر الوارثين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وأنقذ المسجد الأقصى من أيدي المحتلين الغاصبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.